Kita mulai informasi pada pagi hari ini pemirsa dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara resmi diluncurkan pada Senin kemarin 24 Februari 2025. Lembaga ini akan mengelola 7 badan usaha milik negara dengan total aset sekitar 14.000 triliun rupiah. Kehadiran Danantara menuai ragam polemik seperti ketentuan Danantara yang tidak diaudit BPK dan juga KPK. Namun hal ini pemirsa dinilai pengamat pasar modal justru hal yang positif karena dapat membuat BUMN bisa menjalankan bisnis lebih profesional. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara akhirnya resmi diluncurkan pada hari Senin 24 Februari 2025. Lembaga ini akan mengelola 7 badan usaha milik negara atau BUMN, termasuk bank blue chip yaitu PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, serta perusahaan tambang di bawah holding Mind ID. Adapun BPI Danantara akan mengelola aset BUMN senilai 900 miliar US dollar atau di atas 14.000 triliun rupiah. Menurut Presiden Prabowo, Danantara solusi strategis dan efisien BUMN dengan total aset lebih dari 900 miliar US dollar. Danantara akan menjadi salah satu SWF terbesar di dunia. Dana awal yang diinvestasikan sebesar 20 miliar US dollar dan akan menyasar kurang lebih 20 proyek strategis khususnya hilirisasi nikel, bauksit, kilang minyak, pangan, aquaculture, serta energi hijau. Namun salah satu polemik besar kehadiran Danantara adalah Danantara yang tidak bisa diaudit BPK dan KPK yang dikhawatirkan berisiko melemahkan penegakan hukum. Dalam belit baru, pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik. Menanggapi hal tersebut, pengamat pasar modal Hans Kuis justru menilai kebijakan ini adalah hal yang positif, khususnya untuk pasar modal dan dapat membuat BUMN menjalankan bisnis dengan lebih profesional. Hal ini kemukakan dalam program Market Buzz Senin 24 Februari 2025. Tapi Betul. ada polemiknya lagi nih Pak, tidak bisa diaudit oleh BPK dan juga KPK. Bagaimana Anda melihat Danantara bisa mempertajam internal auditnya nanti? Ya, begini ya, kita harus menyadari BUMN kita ya saat ini itu banyak dipimpin oleh putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Tetapi selama ini kalau BUMN rugi seringkali diarahkan sebagai kerugian negara. Ya, BPK masuk, KPK masuk. Padahal kadang-kadang keputusan bisnis gitu ya, dan keputusan bisnis itu nggak selalu benar. Maksudnya nggak selalu berhasil ya. Jadi kalau selalu berhasil itu mungkin kita butuh selevel dewa gitu ya untuk melakukan itu. Nah, ketika itu bisa gagal gitu ya, tentu orang-orang yang memimpin tadi akan sangat konservatif sekali. Hasilnya tentu jadi terbatas gitu ya. Jadi dia akan play safe gitu. Tetapi yang nakal tetap nakal, yang orang benar itu dia akan play safe di sana. Ini yang menyebabkan tidak bekerja dengan baik. Nah, undang-undang BUMN yang baru itu menyebabkan mereka tetap diaudit, tetapi oleh auditor umum, gitu ya. Kita punya auditor besar juga di Indonesia yang reputasinya juga bagus, gitu. Jadi sekarang mereka akan melakukan bisnis secara bisnis, gitu ya. Tidak lagi dikaitkan dengan kerugian negara. Nah, ini yang tentu menjadi sesuatu nilai tambah bagi Danantara sendiri, gitu. Dengan adanya undang-undang baru ini gitu ya, Danantara bisa menjalankan bisnis secara profesional gitu ya, dan diharapkan tidak terpengaruh gitu ya dengan kekhawatiran-kekhawatiran, titipan-titipan yang datang gitu ya, dan ancaman-ancaman yang kalau rugi nanti jadi kerugian negara. Sebagai pemegang saham utama, BPI Danantara nantinya juga akan memiliki peran dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang dijadwalkan mulai berlangsung pada akhir Maret 2025. RUPST ini diperkirakan akan membahas perubahan susunan pengurus bank, terutama karena masa jabatan sejumlah direksi berakhir pada tahun ini. Berbagai sumber, IDX News.